Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Amelia, B1A02 1135, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini saya akan memaparkan mengenai isi PPT saya yang mengenai tema perbandingan hukum perdata. Pada saat pertama, di sini saya akan mengajak teman-teman mengetahui kenalan dengan perbandingan hukum. Di PPT saya menjelaskan bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda, dengan perbandingan hukum yang dapat diketahui jiwa serta pandangan hukum bangsa lain termasuk hukumnya. Berbagai pandangan atau anggapan terhadap perbandingan hukum dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu perbandingan hukum sebagai sejarah umum, yang kedua perbandingan hukum sebagai ilmu hukum, dan yang terakhir adalah perbandingan hukum sebagai metode. Slide berikutnya mengenai membahas sejarah singkat perbandingan hukum perdata. Yang pertama yaitu periode sebelum Perang Dunia I, yang menjelaskan bahwa telah diketahui bahwa perbandingan hukum menyatakan ilmu yang masih relatif muda dan perkembangannya pun baru terlihat pada akhir abad 19 dan abad 20. Yang kedua yaitu periode sesudah Perang Dunia I, di mana selanjutnya perbandingan hukum berkembang lebih pesat lagi dan terbentuk Volkart semacam PBB di Paris yang menguasai unifikasi dibanding hukum perdata. Dan yang terakhir yaitu periode setelah Perang Dunia Kedua, di mana pola perkembangan dunia juga mengalami perubahan-perubahan dengan munculnya kekuatan-kekuatan negara sosialis yang lambat laun orientasinya dalam alam duniawi dan alam hukum. Dan yang slide ketiga yaitu menjelaskan tentang letak perbandingan hukum di antara ilmu pengetahuan lainnya, yang saya di PowerPoint ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu perbandingan hukum berada di tengah-tengah ilmu hukum lainnya. Yang kedua sistematika atau ilmu hukum, yang saya bagi menjadi berbagai macam bagian. Yang pertama yaitu ilmu tentang kaidah, yang kedua ilmu pengetahuan hukum di dalam arti luas, yang ketiga sosiologi hukum, yang keempat antropologi hukum, dan yang terakhir mengenai sejarah hukum. Yang ketiga dibagi menjadi politik hukum yang mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dan filsafat hukum. Yang slide berikutnya membahas mengenai hubungan antara perbandingan hukum perbandingan perdata dengan perbandingan hukum internasional, di mana hukum perdata internasional hanya berkenan dengan hal-hal hukum perdata, dan dari bidang hukum perdata pun hukum perdata hanya memperhatikan bagian yang memperhatikan unsur-unsur asing. Perbandingan hukum tidak mempunyai tugas untuk memilih hukum yang harus diberlakukan seperti hukum perdata internasional. Yang selanjutnya membahas mengenai macam-macam perbandingan hukum perdata. Macam-macam hukum perbandingan perdata dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu perbandingan hukum perdata, yang kedua perbandingan hukum pidana, yang ketiga perbandingan hukum tata usaha negara, yang keempat perbandingan hukum tata negara, yang kelima perbandingan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah atau negara yang mempunyai sistem hukum yang beraneka ragam. Selanjutnya, mengenai tujuan perbandingan hukum dan kebutuhan yang mendorong untuk membanding-bandingkan hukum dibagi menjadi berbagai pendapat. Yang pertama yaitu Soenarji Hartono tahun 1983 bagian 3 mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah untuk mencapai suatu kebutuhan atau manfaat yang dapat dibagi dalam kebutuhan teoritis dan kebutuhan praktis. Selanjutnya yaitu Prof. R. Subekti S.A. dalam bukunya Perbandingan Hukum Perdata tahun 1972. Yang ketiga tahun Rugandi. Yang kedua yaitu kebutuhan teoritis, menunjukkan adanya titik-titik persamaan dengan titik-titik perbedaan daripada bangsa sistem hukum yang diperbandingkan. Tiga, kebutuhan praktis ada di bidang nasional dan di bidang internasional. Yang keempat, sebab-sebab adanya peradaban dan persamaan di bidang hukum. Selanjutnya mengenai fungsi dan kegunaan perbandingan hukum, di mana fungsinya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia. Yang kedua, fungsi perbandingan hukum bagi praktek dan pembinaan hukum. Yang ketiga, fungsi perbandingan hukum bagi perencanaan hukum atau illegal planning. Yang terakhir yaitu fungsi perbandingan hukum bagi pendidik di fakultas hukum. Selanjutnya mengenai kegunaan perbandingan hukum, di mana kegunaan perbandingan hukum dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu unifikasi, yang kedua harmonis, yang ketiga pembaruan hukum, yang keempat penentuan asas-asas umum dari hukum, yang kelima ilmu membantu hukum perdata internasional, dan yang keenam yang mengenai perbandingan penasihat yuridis.
Selanjutnya, yaitu mengenai proses perbandingan hukum, di mana anti proses perbandingan hukum adalah membandingkan sesuatu dengan lainnya dalam hukum yang dibandingkan adalah hal-hal di bidang hukum. Membandingkan artinya mencari persamaan dan perbedaan dari suatu objek hukum. Dasar memproses perbandingan hukum yaitu mempelajari beberapa sistem hukum, belum berarti melakukan perbandingan hukum, klasifikasi dalam keluarga hukum, kriteria keluarga hukum, adapun pedoman pokok dalam memproses perbandingan hukum, kemudian metode hukum, langgar, penawaran dan gagasan tentang keluarga hukum. Selanjutnya mengenai sistematika hukum berbagai negara dibagi berbagai macam. Yang pertama, sistematika hukum perdata barat. Hukum perdata adalah hukum yang memuat semua peraturan yang mengatur hubungan hukum dan kepentingan-kepentingannya antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Yang kedua, asal mula pembagian hukum perdata dan perkembangannya bagi Indonesia dengan asas konsentrasi telah mengikuti sistem hukum yang berlaku. Yang ketiga, sistematika kitab undang-undang hukum data menurut sistem hukum Eropa dibagi menjadi buku kelima. Yang pertama mengenai subjek van Versen, yang kedua mengenai benda van Zaken, yang ketiga mengenai perikatan van Verbiesen, dan yang keempat tentang pembuktian dan lewat waktu. Selanjutnya mengenai perbandingan sejarah atau perbandingan sistem hukum Inggris dengan sistem hukum Romawi Jerman. Sejarah hukum Inggris dan perkembangannya. Perubahan-perubahan di Inggris dapat dikala evolusioner, sedangkan Eropa kontinental perubahannya berjalan secara revolusioner. Adanya perombakan secara revolusioner dari negara monarki absolut menjadi negara konstitusional dengan kepribadian yang khusus, terbentuklah hukum yang konkret. Yang kedua yaitu keadaan sebelum abad ke-13, di mana mula-mula hukum yang berlaku di Inggris adalah hukum kebiasaan, dan dengan akibat adanya pemerintah yang bersifat memusat dan tanah di seluruh Inggris menjadi milik raja. Dengan cara pemerintahan yang federalistis, maka sistem pemerintahan di Inggris adalah pembagian dalam wilayah-wilayah yang dikuasakan kepada apa yang dinamakan Lord. Selanjutnya, perbandingan konsepsi sistem hukum Inggris dengan sistem hukum Romawi Jerman. Konsepsi Romawi Jerman dan Inggris pada menyusun norma-norma hukum di kedua keluarga hukum. Yang pertama yang mengenai asas presiden, yang kedua statuta. Konsep hukum Romawi Jerman adanya uniformasi sebagai corak dari negara-negara kelompok hukum Romawi Jerman adalah pembagian kaidah-kaidah dalam kaidah hukum politik dan hukum privat, bahkan sebagai besar isinya. Sama hal itu disebabkan karena kaidah mempunyai sumber yaitu hukum Romawi. Selanjutnya mengenai perbandingan struktur sistem Inggris dengan sistem hukum Romawi Jerman. Hukum itulah dijadikan model bagi perkembangan hukum common law dalam lingkungan keluarga hukum common law. Usaha untuk mendalami hukum Inggris itu berarti menelusuri struktur, konsepsi, serta hukum dari hukum Inggris. Kemudian, unsur-unsur hukum tersebut merupakan ciri-ciri khusus dari sistem hukum Inggris dan memperlihatkan perbedaan prinsipal dengan sistem keluarga hukum Romawi Germania. Pembagian dalam dua kelompok, pembagian hukum dalam berbagai bidang, unifikasi hukum perdata dan hukum dagang, teknik kodifikasi, dan yang terakhir ciri-ciri kesamaan dari kelompok hukum privat, hukum publik. Selanjutnya mengenai pembahasan perbandingan sumber hukum antara hukum Inggris dengan hukum Romawi Jerman dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jurisprudensi, yang kedua statute law, yang ketiga custom atau kebiasaan, dan yang terakhir adalah reason atau akal sehat. Sumber hukum sebagai faktor penemuan hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama perundang-undangan, hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan yang terakhir ilmu hukum, yang membahas mengenai orang-orang badan hukum sebagai subjek hukum, di mana orang di dalam dunia hukum, orang atau person berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut sebagai subjek hukum. Begitu pula dimaksudkan dengan orang dalam KUH Perdata buku 1 bab 1. Catatan sipil. Catatan sipil adalah catatan tentang peristiwa penting mengenai keperdataan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Yang terakhir mengenai domisili dan adopsi.
Domisili adalah tempat tinggal seseorang menurut hukum Indonesia. Di dalam domisili terkandung arti teritorial, sehingga yang dimaksud dengan domisili adalah tempat tinggal seseorang atau tempat tinggal kedudukan badan hukum. Yang kedua, mengenai adopsi dalam arti luas, yakni pengangkatan anak orang lain dalam keluarga sendiri, sedemikian rupa sehingga anak yang diangkat dengan orang tua